Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang tata cara menanam pohon alpukat. Ini adalah contoh bibit alpukat teman-teman. Ini polybagnya polybag kecil, tapi bibit ini sudah berumur. Itu terlihat dari ini teman-teman, batangnya yang sudah agak ini mengeras, dan kulit batangnya juga sudah hijau tua, ada ini ada sisik-sisiknya, ini juga sudah tua. Untuk pemilihan bibit, meskipun dalam polybag yang kecil itu enggak apa-apa teman-teman, enggak bermasalah sama sekali, tergantung bagaimana cara kita menanamnya. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit mengulasnya tentang tata cara dan persiapan menanam pohon alpukat. Nah, teman-teman, dari dua bibit ini adalah varietas yang sama, cuma yang membedakan adalah kesiapan bibit ini untuk ditanam langsung di lahan. Nah, saat ini saya sedang berada di kebun. Ini adalah salah satu contoh hasil penanaman yang sudah saya lakukan 2 bulan yang lalu, dan lihat teman-teman, langsung terubus tunas baru dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana, alhamdulillah. Nah, bagaimana trik dan tips cara menanam pohon alpukat supaya berjalan dengan lancar? Ikuti terus teman-teman, simak sampai selesai. Dari dua bibit ini ada salah satu bibit yang paling top, yang paling siap untuk ditanam di lahan atau ditanam secara langsung. Nah, berikut teman-teman, pemilihan bibit yang sering kali saya lakukan adalah bibit pada saat di puncaknya, yaitu pada saat daun sudah benar-benar tidak mengeluarkan tunas baru seperti ini. Ini salah satu contoh bibit yang saya gunakan untuk ditanam langsung di lahan seperti ini. Beda dengan yang ini teman-teman, ini meskipun usia bibitnya sama, cuma yang ini kan masih berdaun muda. Nah, tanaman alpukat yang masih berdaun muda seperti ini rawan sekali layu teman-teman. Untuk tata cara menanamnya masih sama seperti video-video yang sudah saya upload terlebih dahulu. Saya masih menggunakan media tanam berupa arang, dan saya campur dengan pasir teman-teman, sedikit pasir. Lalu pada saat penghujan seperti ini, saya lebih suka memakai atau menambahkan sedikit sekali garam laut teman-teman, atau garam grosok. Fungsinya apa teman-teman? Penambahan garam grosok itu selain memperkaya mineral yang ada di dalam tanah, nantinya juga mencegah cacing-cacing tanah merusak akar dari bibit-bibit tanaman yang baru saja kita tanam. Memang teman-teman, cacing tanah itu sangat bermanfaat sekali. Selain mereka itu membuat rongga-rongga tanah dan akhirnya membuat pori-pori dalam tanah dan menyuburkan tanaman, tapi jika populasinya itu terlalu banyak, mereka itu biasanya suka merusak akar-akar tanaman yang baru saja kita tanam. Terlebih lagi kita memasukkan bahan organik teman-teman seperti ini, cacing-cacing itu akan lebih suka atau lebih cenderung menyukai tempat-tempat yang seperti ini. Kalau populasi cacing-cacing di dalam tanah itu terlalu banyak, biasanya mereka juga akan mengganggu tanaman-tanaman kita teman-teman, dan akan mengakibatkan tanaman yang baru saja kita tanam itu akan sulit sekali tumbuh. Langkah preventif ini hanya saya lakukan pada saat musim penghujan teman-teman.
Pada saat musim kemarau, langkah-langkah seperti ini tidak saya lakukan karena cacing-cacing tanah itu tidak terlalu mengganggu. Nah, garang brosok itu tidak membunuh cacing tanah, teman-teman, tapi cuma menjauhkan mereka supaya tidak mendekati perakaran tanaman alpukat kita. Teman-teman, lihat teman-teman, ini adalah salah satu contoh tanaman atau pohon alpukat yang berusia sekitar kurang dari 1 tahun, teman-teman. Ini juga ada. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi meskipun rumputnya banyak sekali, tapi nggak menghambat pertumbuhan tanaman alpukat yang saya tanam. Di sana juga ada. Seperti ini teman-teman, menamakan bibit-bibit alpukat. Meskipun rumputnya banyak, masih oke. Juga ini malah ada di bawah pohon pisang, teman-teman. Lumayan cakep, teman-teman, kebun alpukat yang ada di belakang rumah ini. Ini pengalaman saya dari tahun ke tahun, belajar dan terus belajar, teman-teman. Ini walaupun di bawahnya pohon yang rindang, pertumbuhannya masih oke, teman-teman. Bisa dilihat, saya menaruh kotoran sapi tepat di sini. Aplikasi kotoran hewan seperti ini sangat efektif, teman-teman, tapi harus diimbangi dengan penaburan arang dan juga kapur. Banyak yang bilang berbahaya, tapi rata-rata tanaman alpukat di kebun ini memang seperti itu treatmentnya. Ini juga hasil top working. Yang sebelah sana lokal, teman-teman, tapi ini saya ganti varietas baru, tunasnya maksudnya. Ini juga di bawah tanaman durian pun masih oke. Pertumbuhannya juga masih oke, lumayan. Nah, seperti ini. Oke. Tambahkan sedikit saja, teman-teman, campuran pasir dan arang ke dalam lubang tanam. Selanjutnya tinggal ditanam bibitnya seperti ini. Untuk urukannya yaitu memakai arang yang sudah dicampur dengan pasir tadi, teman-teman.
Nah teman-teman, seperti itulah pengalaman pribadi saya menanam pohon alpukat. Dengan cara seperti ini diharapkan nantinya tanaman alpukat yang baru saja ditanam akarnya cepat menyerap nutrisi, berjalan sesuai dengan rencana kita. Semoga bermanfaat.